Halo guys, kita kali ini lagi di PKS nih. Kenalin, nama aku Muhammad Ihsan Yasnawar. Aku Siti Indonesia. Aku Naura Aski Hasan. Aku Faiza Nabila. Aku Angel Adede. Aku Zora Alan. Aku Grafir Pendapatan Manurun. Aku Red Fajar Ardan ini. Aku Nurhidayah Rahman Fauzi. Dan kita akan melakukan wawancara di Partai PKS. Nama saya Julisa Ramadan. Saya sebagai sekretaris di DPP PKS Jawa Tengah. Saya ditemani sama Pak Lia, Bu Lia ya. Beliau di bagian protokoler. Oke, Pak Julius, saya pengen nanya yang pertama. Ini kan kita tahu bahwa PKS itu kan salah satu partai yang jadikan partai yang sangat yang paling eksis, ya. Dia selalu menempati kursi-kursi di parlemen gitu ya. Dia nggak pernah absen lah dari mungkin dari sejak pemilu itu ada mungkin dari pemilu setelah reformasi Indonesia itu banyak di kursinya. Nah, itu bagaimana sejarah berdiri partai PKS itu sendiri? Oh iya. PKS dulu namanya bukan PKS ya. Dulu namanya PK. Kalian 98 sudah lahir belum? Iya, karena berdirinya PKS itu tidak luput dari momentum reformasi tahun 1998. Pasca reformasi, partai-partai berdiri. Ada partai reformasi, partainya Amin Rais, kalian tahu waktu itu. Ada partainya PKS ini, tapi dulu namanya Partai Keadilan. Ya. Partai Keadilan berdiri pada tahun 1998, kemudian ikut pemilu tahun 1999. Pemilu pertama pasca reformasi. Nah, di dalam pemilu 99 itu ada ketentuan partai politik yang di bawah ambang batas parliamentary threshold waktu itu tidak bisa maju lagi dalam pemilu berikutnya. Kalau mau maju dia harus mengganti nama, berubah namanya. Maka pada pemilu 2004, pemilu kedua pasca reformasi, kita PK Partai Keadilan dirubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Tapi momentum perubahannya ada di tahun 2002, ya, 20 April 2002. Makanya setiap tanggal 20 April itu akan diperingati sebagai hari lahirnya Partai Keadilan Sejahtera. Pada akhirnya berpikir untuk berputar arah. Ya kajiannya kajian ini mas, manfaat mudarat gitu ya, manfaat mudaratnya sih. Menurut pimpinan para petinggi PKS ya, kita akan lebih bermanfaat dalam konteks menjaga partai, menjaga konstituen, menjaga masyarakat sebagainya ketika bergabung dengan Prabowo daripada kita beroposisi atau berlawanan dengan Prabowo. Ya gitu, ya itu nggak bisa dihindari kalau Pak, berarti sebelumnya kan bahwa kan untuk PKS sendiri kan mendukung Anies ya. Berarti setelah Prabowo menjabat, apakah merasa kayak, oh ternyata setelah ini saya merasa visi-visi Pak Prabowo itu lebih bagus daripada Anies, atau cuman karena apa tuh firasatnya lebih bagus kita jadi mendukung Pak Prabowo juga? Iya, kalau visi misinya kan tetap jadi perhitungan ya, apa yang diperjuangkan Prabowo dan PKS menganggap ya apa yang dibawa dan diperjuangkan Prabowo kan juga tidak ada yang bertentangan juga dengan PKS kan, untuk membawa kesejahteraan, memberantas korupsi, ya. Mungkin tidak ada masalah itu, tapi itu kan lebih kepada strategi jangka pendek aja, taktis ya. Karena nanti ketika pemilu besok 2029 ya bisa bersama, bisa juga enggak kan dengan Prabowo lagi kan gitu kan. Nah, jadi memang itulah politik, selalu akan ada dinamisasi menentukan keputusan strategisnya. Di tingkat daerah Pak, yang pilkada partai tidak kalah yang diusung oleh PKS itu jadi gubernur saat ini. Nah, Kan? Mungkin lebih ke bagaimana sih PKS itu mungkin mendukung atau mungkin juga mengkampanyekan kepada masyarakat untuk apakah ada yang dapat PKS untuk mendukung calon gubernur pada saat itu? kalau dulu kan sudah koalisi, kalau gubernur udah gabungan banyak kan. Dulu juga cuma dua kan, dua kubu ya, calonnya cuma dua. Ya kalau kita di calon kita dulu tuh ya, kita Yasin gitu kan, kita ditugasi mengamankan basisnya masing-masing. PKS sudah mengamankan suaranya, partai lain juga amankan suaranya, Ada beberapa daerah itu yang kan kalau di tingkat pusat, di tingkat presiden kan itu koalisi bersama dengan koalisi Indonesia Maju ya. Ya, koalisi Indonesia Maju. Ya, kemarin kita. Terus ketika kita turun ke gubernur mungkin masih sama, tapi ketika turun ke daerah-daerah seperti wali kota atau bupati itu udah beda lagi. Iya, beda semua. Itu gimana Pak? Ya makanya politik is lokal. Kalau sekali politik itu lokal. Politik di
Undip akan berbeda dengan politik di UGM gitu kan. Politik di mana itu di kampus aja gitu. Ya, apalagi di Indonesia. Jadi politik di nasional beda dengan di Jawa Tengah. Bisa sama bisa beda. Begitu juga dengan di Jawa Barat, di Jawa Tengah dengan kabupaten kota. Di Jawa Tengah PKS berhadapan-hadapan dengan PDI gitu kan. Ya. Tapi di kabupaten misalnya di Boyolali kami berkoalisi berpasangan dengan PDI gitu kan. Bupatinya PKS calon wakil bupatinya gitu. Kandidat yang ada tersebut ada nggak sih kendala yang pernah dari PKS? Pasti ada. Iya, maksudnya Iya, banyak. itu boleh sih kayak gimana gitu. Hidup gak ada kendala. Iya sih, Beda banget ya. Kendalanya ada. Macam-macam kendalanya, yuk. Kendala logistik, kendala mobilitas, kendala sarana prasarana daya dukung, banyak. Terus ini Kak, tadi kan Bapak menyebutkan kalau merasa pendidikan politik Indonesia ini belum cukup kan? Atau bahkan kurang kan katanya? Kurang. Kurang ya? Nah ini menurut Bapak sendiri udah belum sih menjalankan fungsinya dengan baik nggak sih sebenarnya? Secara general. Nanti saya menilai partai lain kan nggak enak ya. Iya. Begini aja, kalian cari di internet ini lebih objektif. Ada namanya Badan Riset Nasional BRIN. BRIN itu mengeluarkan indikator partai politik, indikator dari tata kelola partainya, dari demokrasi internal partainya, kemudian bagaimana partai itu mengelola konflik internalnya. Nah, ada peringkatnya di situ. Ada peringkatnya di situ. Itu secara kelembagaan partai ada. Artinya, ya sebenarnya tadi semua partai politik ya harusnya dia semua bertanggung jawab bagaimana menyehatkan demokrasi di negara ini. Demokrasi yang sehat itu ketika pemilunya berkualitas. Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dengan partisipasi politik yang banyak. Partisipasi politik kita mungkin tinggi, orang datang berbondong-bondong ke TPS itu tinggi. Berapa persen? 80% ya? Tinggi ya. Artinya banyak yang ikut. Tapi banyak yang ikut itu apakah karena apa? Apa karena kesadaran politiknya, keinginannya untuk datang, karena menyalurkan aspirasinya, ya, atau karena dimobilisasi, ya, iya digerakkan, dimobilisasi oleh apa? Oleh uang kan, banyak kan? Berarti kan akhirnya tidak berkualitas dong. Saya kan Bapak bilang kalau misalkan masyarakat itu tadi lebih mudah disetir oleh uang gitu ya, dan intinya dengan saat ini pun kita udah mungkin dari influencer juga dan mungkin partai politik juga udah gencarkan di sosial media gitu. Kalau misalkan kita itu mungkin harus yang dalam pemilu itu harus yang lebih objektif lah, yang harus lebih atau mungkin ya yang sesuai lah gitu, demokratis seperti itu. Tapi kan faktanya saat ini juga kita sampai saat ini juga masih melihat kalau masyarakat itu sangat mudah disetir oleh uang. Bahkan saya rasa hampir semua, bukan hampir semua sih, maksudnya banyak lah gitu ibaratnya gitu yang masih disetir oleh uang. Padahal tadi upaya-upaya itu sudah dilakukan. Kalau dari PKS sendiri atau mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih apa yang harus dilakukan nanti ke depannya gitu untuk menangani hal tersebut? Mungkin cara-cara yang udah benar-benar di PKS melihat tuh bahwa cara-cara itu benar-benar yang bisa banget untuk mengatasi hal tersebut. Ya cara idealisme tadi dengan pendidikan ya, Iya, betul. itu idealis banget. Orang dipahamkan tujuan ini, nah lebih ditarik ke agak realistis ya. Maka masyarakat itu harus aspirasinya apa, itu harus diperjuangkan. Supaya ketika mereka aspirasinya diperjuangkan, ya benar ya saya dukung PKS, dia perjuangkan aspirasi kami kok. Kami inginnya kesehatan pelayanan rumah sakit itu dibenahi, jadi perjuangkan di parlemen, sampaikan, buatkan undang-undang, buatkan ininya. Kami ingin aspirasi dalam apa lagi dunia kampus misalnya gitu. Kan semua pasti punya aspirasi siapa itu jadi diperjuangkan. Nah, ketika aspirasinya itu dijalankan, masyarakat puas, ya itulah contoh real pendidikan politik sesungguhnya. Dan mengawal pemerintah, kan ada tugas eksekutif berarti mengeksekusi kebijakan, ada tugas legislatif itu kan apa? Tahu nggak? Dia kan ya membuat undang-undang, ya mengatur anggaran, terus melakukan pengawasan. Dan 3 itu aja kan tugas legislatif. Kalau tugas eksekutif 2, ya menjalankan kebijakan, ya kebijakan yang sudah dibuat dijalankan dengan baik. Yang kedua, service layanan yang bermutu bagus. Sudah itu aja tugas pemerintah eksekutif. Nah, diklop kan legislatif mengawasi benar nggak sih layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan
macam-macam layanan berjalan dengan baik. Jadi kayak membicarakan politik itu kayak sesuatu hal yang tabu gitu kan. Ibaratnya gini, ngomongin politik mana gitu, nah gitu lah. Itu dari PKS sendiri gimana cara mengatasi hal ini gitu. Karena masalah sendiri itu kadang ogah-ogah membicarakan hal tersebut gitu. Ya itulah karakteristik politik kan. Dan setiap ilmu itu kan ada karakteristiknya. Ada politik ya kayak gitu, ekonomi ya kayak gimana, hukum kayak gimana, seni. Kalau mau yang enak-enak ya seni gitu kan. Nah, memang politik itu tadi kan karena politik itu kan kekuasaan bagaimana terus mengambil atau merebut kekuasaan, meraih kekuasaan. Ya bicaranya nggak serem-serem memang sih. Gitu. Tapi sekarang aku lihat udah lumayan lah di podcast, ada podcast politik asing, ada bocor halus, ada apa lagi macam-macam ya. Nah itu merampung pembicaraan politik itu supaya lebih cair gitu loh, lebih cair, lebih mengenal gitu. Tapi tetap aja aslinya politik nomor itu. Makanya tidak dipaksakan semua orang itu menjadi ahli politik, terlibat dalam politik, masuk ke partai politik, tidak harus. Tapi harus ngerti politik itu. Kami ucapkan terima kasih banyak atas jawaban dan ilmu atau insight yang telah diberikan. Sekaligus kesempatan yang diberikan kepada kami bersembilan untuk hadir saat ini. Mungkin cukup sekian pertanyaan diskusi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih kepada ibu sekalian. Oke.